Welcome! Halo semuanya, selamat datang di channel YouTube aku, Arai Channel. Kali ini kita akan membahas materi manajemen strategi, yaitu VRIO Framework dengan studi kasus dari perusahaan PLN. Yang pertama, aku akan menjelaskan tentang pengertian dari PLN. PT PLN, Perusahaan Listrik Negara, adalah perusahaan milik negara BUMN yang bergerak di bidang penyediaan jasa kelistrikan di Indonesia. PLN bertanggung jawab atas seluruh aspek kelistrikan, mulai dari pembangkitan listrik, transmisi, distribusi, hingga pelayanan kepada konsumen. Selanjutnya, aku akan menjelaskan tentang pengertian sendiri dari VRIO Framework pada PT PLN. VRIO Framework adalah alat analisis strategis yang digunakan untuk mengevaluasi keunggulan sumber daya dan kapabilitas suatu perusahaan. VRIO merupakan singkatan dari value atau nilai, rarity atau kelangkaan, imitability, sukar ditiru, dan organization, organisasi yang mendukung. Analisis ini membantu melihat apakah suatu perusahaan memiliki keunggulan bersaing yang berkelanjutan, sustainable competitive advantage. Dalam konteks PT PLN, VRIO digunakan untuk menganalisis sejauh mana kekuatan internal perusahaan bisa dimanfaatkan untuk mempertahankan posisinya sebagai satu-satunya penyedia layanan listrik nasional dan memperkuat daya saing di masa depan. Kemudian, berikutnya terdapat penerapan VRIO di PT PLN. Yang pertama, value, yaitu bernilai. PLN punya peran penting karena menyediakan listrik ke seluruh wilayah Indonesia. Tanpa listrik, kegiatan masyarakat, pendidikan, bisnis, dan industri nggak bisa jalan. Jadi, layanan PLN jelas punya nilai tinggi untuk kehidupan sehari-hari dan pembangunan negara. Yang kedua, yaitu rarity, langka. PLN itu satu-satunya perusahaan yang punya jaringan listrik nasional yang luas, apalagi mereka juga didukung penuh sama pemerintahan karena statusnya sebagai BUMN. Hal ini bikin PLN punya posisi yang nggak bisa dengan mudah digantikan oleh perusahaan lain. Yang ketiga, imitability, sukar ditiru. Jaringan pembangkit listrik dan infrastruktur PLN dibangun bertahun-tahun dengan biaya besar. Pengalaman PLN dalam mengatur sistem kelistrikan juga sulit banget ditiru oleh pesaing baru. Butuh waktu panjang dan sumber daya besar untuk menyamai PLN. Yang keempat, organization, terorganisasi. PLN punya sistem manajemen yang rapi dari pusat sampai daerah. Mereka juga pakai teknologi modern untuk memantau dan mengatur pasokan listrik. Semua itu bikin kerja mereka lebih efisien dan mampu melayani masyarakat dengan baik. Lalu, yang terakhir, ada kesimpulan analisis dari VRIO PT PLN Persero. Berdasarkan hasil analisis VRIO, PT PLN memiliki keunggulan bersaing yang kuat dan berkelanjutan. Sustainable Competitive Advantage. Sumber daya dan kapabilitas yang dimiliki PLN terbukti bernilai karena mampu menciptakan manfaat besar bagi masyarakat dan pembangunan nasional melalui penyediaan listrik. Lalu langka, karena PLN merupakan satu-satunya perusahaan yang memiliki jaringan kelistrikan nasional terluas dan didukung oleh pemerintah sebagai BUMN strategis. Lalu yang ketiga, sukar ditiru karena butuh waktu lama, biaya besar, dan pengalaman tinggi untuk bisa meniru sistem kelistrikan dan operasional PLN. Dan yang keempat, terorganisasi. Karena PLN memiliki struktur organisasi, sistem manajemen, serta teknologi yang mendukung pelaksanaan operasionalnya secara efektif dan efisien. Dengan memenuhi keempat aspek tersebut, PT PLN memiliki posisi yang sangat kuat dalam industri kelistrikan Indonesia. Keunggulan ini menjadi fondasi penting bagi PLN dalam mempertahankan dominasi pasar, meningkatkan pelayanan, dan beradaptasi dengan perubahan, termasuk dalam transisi menuju energi baru. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini agar teman-teman lain juga bisa belajar bareng. Sampai jumpa di video selanjutnya.